Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrizal Dika Putra dengan NIM C1C02034. Di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah yang berjudul tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh Bapak Wirni Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang durasi video, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagian besar dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika, yaitu Luca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmi. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial lebih disebabkan oleh faktor-faktor perubahan dalam masyarakat yang semula dianggap sebagai sesuatu yang konstan. Misalnya, transaksi usaha yang akan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi serta kebiasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, akuntansi masih ada di tengah-tengah pembagian ilmu pengetahuan tersebut hingga kini. Bahkan mayoritas pemikiran akuntansi saat ini masih menitik beratkan pada pemikiran positif melalui penggunaan data empiris dengan pengolahan yang bersifat matematis. Dapat disimpulkan bahwa pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti yang berhubungan dengan hukum alam dan perhitungan dengan perkembangan mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat sehingga lebih dikenal dengan ilmu sosial dalam metode penemuan baru. Perubahan ilmu akuntansi dari bagian ilmu pasti menjadi ilmu sosial disebabkan oleh perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya, tradisi, serta kebiasaan yang konstan. Selanjutnya itu sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan, pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau values dan mulai mengenal sistem moneter atau monetary system. Bukti tentang pencatatan atau bookkeeping tersebut dapat ditemukan mulai dari kerajaan Babilonia atau 4.500 sebelum Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi itu 2.250 sebelum Masehi. Sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla Syria Utara. Menurut Peragalo, orang yang menuliskan double entry pertama kali adalah pedagang yang bernama Benedetto Cotrugli dalam buku Della Mercatua del Mercate Perfetto pada tahun 1458, namun baru diterbitkan pada tahun 1573. Menurut Vernon Kam, tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme Barat. Namun setelah dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi, ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Menurut Littleton, dalam Boyden 1959, perkembangan akuntansi di suatu lokasi tidak hanya disebabkan oleh masyarakat di lokasi itu sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh perkembangan pada saat atau periode waktu tersebut dari masyarakat lainnya. Jadi dapat kita ketahui bahwa sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-14, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Mau tahu nggak, sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Luca Pacioli, Lukas dari Burgos, menerbitkan buku ilmu yang pasti yang berjudul Summa de Arithmetica Proportionalita. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul tentang Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau yang kita kenal dengan double bookkeeping.
Lalu materi selanjutnya itu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan dilakukan pendeklarasian yang bertepatan tahun 1 Hijriah. Didirikan konsep seluruh umat Islam itu bersaudara dan tanpa membeda-bedakan baik dari warna, kulit, dan lain hal. Pada saat itu masih kurang berkembang, maka Rasulullah lah yang menjadi pemimpin di negara. Dan bangsa Arab melakukan perniagaan sebanyak 2 kali pada musim dingin ke Yaman dan pada saat musim panas ke Asyam. Dan perkembangan selanjutnya ditegakkan pembayaran zakat dan pembayaran lainnya dan dibentuklah Baitul Mal pada abad ke-7 dan Rasulullah telah memilih 42 orang terpercaya untuk menjalankan tugas masing-masing di Baitul Mal. Pada pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan seimbang dan hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Pada kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 636 Masehi. Kata Diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana, berarti penulisan. Dengan artian Dewan ini sebagai tempat di mana pelaksana duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Dewan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Sementara pada zaman para sahabat Khalifah pertama Abu Bakar radhiyallahu an masih sederhana pemasukan dan pengeluaran seimbang. Sedangkan pemerintahan Umar bin Khattab adanya perubahan sistem yang signifikan yang dianjurkan untuk melakukan diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran dan telah memilih orang-orang yang akan bertanggung jawab dalam setiap tugasnya. Selanjutnya Utsman bin Affan untuk menjamin dijalankannya hukum, maka ditunjukkannya orang-orang untuk menjaga penghasilan. Dan sahabat yang terakhir Ali bin Abu Talib mulai berkembang pesat. Dan perkembangannya pesat terjadi di setiap lokasi ke lokasi lainnya dan dapat mengatur perekonomian serta akuntansi Islam adalah menyangkut segala sesuatu yang lebih luas mengenai praktik kehidupan. Eh, sekilas sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Keenam, tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang, tetapi harus diganti. Kedelapan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Ke-10, orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Ke-11, saldo diperoleh dari selisih. Ke-12, laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan memuat informasi penting. Ke eh, Ke-13, pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangannya. Ke-14, laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Materi yang terakhir yaitu hubungan akuntansi modern dengan akuntansi Islam. Hubungannya akuntansi modern dengan akuntansi Islam yaitu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.